kita merendahkan hati kita untuk kita masuk di dalam pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang pemurah, yang selalu mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Kini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku seluruh kesalahan dan dosa yang senantiasa kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan tolong layakan kami. Sucikan hati dan pikiran kami supaya hidup ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan pengakuan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tiada hidup tanpa kemelut, selalu beribadah pada Tuhanku, orang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, akan membuat lega dan tenang. Kalau hari dan jelas, ikan tanganmu digenggam oleh Yesus, jangan terlepas. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30 yang menyatakan demikian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Salam damai. Damai.
Setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya merenungkan ayat kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami datang memuji dan memuliakan-Mu, serta kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mohon berkatilah kami yang akan membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mendatangkan damai sejahtera, sukacita serta kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Mika 6 ayat 1 sampai 8. Mika 6 ayat 1 sampai 8. Pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarkanlah bukit-bukit mendengar suara-Mu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Shittim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca secara berbalasan dari Mazmur 15. Mazmur 15 dengan judul Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan senang hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada temannya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi.
yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap penawar orang yang tak bersalah. siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kamu memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik yang orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang dihina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang memegang, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Untuk mendengarkan berita Injil, jemaat dipersilahkan berdiri. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kami. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Mari persilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, walaupun dalam situasi dan kondisi yang ada, kita bersyukur kita masih bisa beribadah. Yang hadir seberapa yang ada, kita bersyukur. Kita datang puji Tuhan, karena kasih Tuhan itu luar biasa buat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan merenungkan bersama tentang tema diundang untuk berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada umumnya semua orang mendambakan hidup yang bahagia. Benar? Amin. Tidak ada yang tidak mau hidup bahagia. Ya, tidak ada yang tidak mau hidup bahagia. Termasuk Bapak Ibu Saudara saya, kita semua mau supaya bahagia. Tidak terkecuali mereka yang miskin atau kaya. Mereka yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Mereka yang tua atau yang muda. Mereka yang tinggal di kota maupun di desa. Selalu mengupayakan, selalu berusaha agar hidup mereka bahagia, sejahtera, lahir batin. Namun untuk menggapai suatu kebahagiaan tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tidak semudah kita membalik belakang. Tidak semudah apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan. Dan dalam kenyataan hidup manusia dikelilingi dengan berbagai persoalan hidup, seperti kemiskinan. Dengan kemiskinan juga kadang bisa membuat orang gak bahagia. Kekurangan, sakit, itu juga kadang membuat orang tidak bahagia, karena harus berupaya, berusaha untuk melawan rasa sakit. Masalah pengangguran yang terjadi akhir-akhir ini karena terdampak pandemi COVID-19, merasa tidak aman dan tidak merasa bahagia, dan juga yang lain sebagainya. Dan juga ada orang yang berpendapat bahwa untuk bisa berbahagia maka harus dapat mengumpulkan ini dan itu. Supaya dia bisa bahagia, dia harus bisa kumpulkan ini dan itu dalam kehidupan ini.
Sehingga orang bisa berkata setelah saya menikah memiliki pasangan hidup, pastilah akan hidup bahagia. Gak ada dong pasangan yang pas sudah menikah hidupnya mau biasa-biasa aja. Pasti akan mau supaya kehidupan keluarganya itu bahagia. Jika sudah punya mobil atau rumah, pasti hidup ini akan bahagia. Memiliki anak sudah pasti bahagia. Karena di tengah-tengah kehidupan keluarga, anak itu sebagai bagian dari berkat Tuhan dan juga yang selalu memberikan penghiburan bagi keluarga. Namun pendapat tersebut masih sebatas kebahagiaan lahiriah semata. Istilah bahagia dalam bahasa Yunani itu makarios, bukan makariso. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah sebut. Makarios, kalau makariso itu bukan rambut, ya. Ya bisa juga kalau ke salon juga itu bagian dari makarios. Jadi dalam pemahaman Kristiani hanya disebut berbahagia atau juga dalam kata lain diberkati. Diberkati oleh siapa? Diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, dengan kata lain, bukan pada bagaimana supaya kita bisa berbahagia, melainkan bagaimana caranya menjadi pribadi yang diberkati. Nah kan Bapak Ibu, kalau kita diberkati Tuhan pasti bahagia. Kalau kita nggak rasa diberkati Tuhan, selalu saja ada tantangan hidup. Nah supaya kita berbahagia, inilah isi dari ucapan bahagia yang dikhotbahkan Yesus di atas sebuah bukit. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Di situ Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Makna dari kata miskin di hadapan Allah bukan kondisi materi atau keuangan, tetapi itu menunjukkan keadaan batin, bukan kondisi hidup lahiriah, melainkan keadaan dan sifat pikiran. Lalu mengapa orang miskin disebut berbahagia? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa orang miskin disebut berbahagia? Kok orang miskin kok bilang bahagia? Kenapa disebut bahagia? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Mengapa orang miskin disebut berbahagia? Karena mereka yang akan memiliki kerajaan surga. Justru orang-orang yang berbahagia itu mereka yang memiliki kerajaan surga. Bukan orang yang punya mobil, rumah, banyak. Bukan hartanya banyak, bukan. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah dalam artian juga yang lain bahwa tidak menjadi alasan buat kita. Masalah apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita yakin kita hidup di dalam berkat. Walaupun harta kita sedikit, namun ketika seseorang memiliki iman, memiliki kepercayaan, juga memiliki yang namanya perbuatan baik kepada sesama, itu juga sudah luar biasa. Kalau kita baik dengan sesama kita, hati tenang, bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia.
hidup bertetangga, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, bahagia rasanya, nggak ada sesuatu yang bincang. Dan itu yang disebut berbahagia. Orang yang memiliki iman dan juga mau melakukan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap perbuatan baik kita terhadap sesama kita itu juga menunjukkan sebuah identitas diri kita sebagai orang yang percaya. Walaupun kita tidak kaya di dunia, tapi kita kaya di dalam Tuhan. Saat seseorang itu akan nanti berada di dalam kerajaan surga. Nah, kalau bicara tentang orang miskin itu dibilang berbahagia, juga dikatakan baik. Sebab kalau orang yang kaya belum tentu dia tidurnya nyaman. Itu enggak baik. Pikirannya kemana-mana, gak tenang. Tapi coba lihat kalau orang miskin tidurnya tenang gak? Nyaman. Gak ada yang pikirkan, aduh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Gak ada. Selalu ada rasa gelisah, gak tenang dalam diri. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tinggal bagaimana kita memilih. Bapak Ibu pilih yang mana? Miskin bahagia atau kaya tapi tidak bahagia sakit-sakitan? Pilih mana? Benar. Benar apa benar? Pilih miskin bahagia atau kaya? Tapi ada tapinya. Tapi sakit-sakitan. Pasti kita nggak mau pilih salah satu ya. Karena kita mau itu semuanya mau pilihan kita. Tetapi harus ada satu pilihan. Kalau kita mau supaya miskin, ya kita menjadi orang yang berbahagia. Karena kaya itu adalah bagian dari bonus, upaya, usaha, kerja keras. Benar kan? Kalau kita nggak bekerja keras juga, bagaimana dapat memenuhi kebutuhan kita masing-masing? Yang ada cuma pikiran terus, hidup hati nggak tenang. Karena banyak yang dipikirkan. Nah, selanjutnya Yesus berkata, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dalam artian bukan hanya sekedar bersedih karena suatu kegagalan dalam hidup atau karena kehilangan sesuatu yang kita miliki. Namun duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan manusia untuk menghadapi kenyataan hidup. Jadi karena ketidakberdayaan manusia untuk menghadapi tantangan hidup yang ada. Kayaknya kalau kita lihat dalam ibadah ataupun dalam cara orang duka, itu selalu orang ada dalam kesedihan. Tadi sempat juga sampaikan nanti didoakan untuk adik ipar dari Krisno ya, yang beberapa minggu kemarin terlakukan dan inilah yang menjadi bagian dari rentetan kehidupan kita sebagai orang-orang yang kita kehilangan
ketidakberdayaan yang menjadi bagian yang harus kita miliki. Lalu selanjutnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, dimaknai bahwa orang yang senantiasa baik hati dan tidak sombong. Ya. Ibu mau kan jadi baik hati? Kalau baik hati itu disenangi banyak orang, daripada kita jadi orang yang lawan dari baik hati, pas dari jauh lagi, nggak mau biar aja dia bergaul sendiri. Kalau jadi orang yang baik hati itu kan asik, kita juga enjoy, senang, bisa diterima di komunitas manapun, bisa kita menyesuaikan. Lalu sabar halus dalam bertutur kata dan tidak mudah marah dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kalau orang yang selalu marah-marah, nanti cepat darah naik. Kalau darah sudah naik, lalu mulai sudah, nanti Bapak Ibu lanjut. Jadi jangan marah-marah. Marah boleh, tapi marah-marah jangan. Karena marah-marah itu tunggu sampai Natal tahun depan baru baikan. Kalau orang dari Indonesia Timur bilang nanti tunggu sudah Natal berikut baru baku baik. Jadi harus bisa bertutur kata dengan baik, bijak terhadap satu dengan yang lain. Kadang dengan ketersinggungan ucapan kita pun dengan orang lain juga akan bisa membawa sebuah masalah. Orang lain tersinggung aja dengan kata kita aja, itu akan mempengaruhi. Bukan aja orang yang tersinggung, tapi kita juga, aduh tadi saya bilang apa itu, kayaknya ibu itu atau bapak itu tersinggung kali. Perasaan gak ada tenang, gak ada bahagia. Tapi kalau kita sudah menyadari hal itu, lalu kita bilang maaf, tadi kami ada salah kata, kan? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hati kita ini tenang. Gak dipulang di rumah pikir lagi, aduh jangan-jangan ibu itu, bapak itu dinilai saya gimana. Hati itu nggak tenang, rasa bersalah gitu. Nah, supaya hal itu bisa dimaknai dengan baik, maka senantiasa dalam berkata-kata juga harus bijak. Lalu selanjutnya Yesus berkata, berbahagia orang yang lapar dan haus kebenaran. Dalam artian memiliki kerinduan yang begitu dalam akan firman Tuhan. Kita haus akan firman Tuhan. Bukan saja tubuh jasmani kita butuh makanan, tapi tubuh rohani kita juga memerlukan asupan makanan rohani. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya kita dapat berdiri teguh dan tidak goyah, iman kita semakin kuat. Apapun yang terjadi, yang penting kita selalu yakini dengan sungguh, percaya akan firman Tuhan yang berkenan, menghibur dan menuntun. Lalu yang berikut Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati, mengandung arti tidak tercemar atau tidak dikotori, bersih, tulus, murni. Murah hati, bukan hatinya harganya murah, tapi murah hati itu ya hidup rendah hati. Rendah hati satu dengan harus tetap dijaga. Lalu juga jangan sampai hidup kita ini tercemar, harus tulus, murni. Ya, kadang tampak bersih di luar saja, ya, pakai baju rapi, ya kan, necis gitu kan, tapi di dalamnya tak nampak. Ya,
Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu kita juga seringkali tidak mengingat tentang hati. Kadang kita lebih banyak sibuk dengan hati orang, tapi kita nggak pernah untuk mengingat tentang hati kita yang bersih. Sebab hati ada di dalam dan tidak kelihatan. Hanya dibilang hati-hati memilih hati. Kalau tidak hati-hati, maka hati akan menyakiti hati yang sakit hati. Bapak Ibu tidak bisa hafal. Ya, hati-hati memilih hati. Kalau tidak hati-hati, maka hati akan disakiti oleh hati yang sakit hati. Jadi nggak usah makan hati. Ya, karena hatinya di dalam. Kalau hati di luar bisa hati ayam dan sebagainya. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Maksudnya adalah orang-orang yang cinta damai, memelihara damai itu dalam dirinya dan juga dengan orang lain. Cinta damai. Kita ini adalah bagian dari agen-agen pembawa damai. Biarlah kita ini, kehadiran kita ini membawa damai bagi orang lain. Kita memelihara damai sejahtera itu dalam diri kita dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar. Lalu sabar, menyampaikan sesuatu dengan bijak dan tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Menyebarkan hal-hal yang positif kepada sekeliling kita, supaya hidup kita ini membawa damai. Yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai kehadiran kita membuat orang senang dengan kehadiran kita. Tetapi berikanlah hal-hal yang positif kepada semua yang ada di sekeliling, baik itu tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, masyarakat, juga di tempat di mana kita berada. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya, dapat diartikan sebagai menderita karena kebenaran. Kita mungkin tersudut jika kita tahu apa yang benar dan tetap bertahan dengan prinsip kebenaran itu, walaupun orang lain melakukan sebaliknya. Apa yang menjadi kita prinsip benar? Lakukan. Ya, katakan ya, dan tidak. Memang kita akan tersulut dengan hal-hal seperti itu. Bukan hanya dalam lingkup persekutuan, di tempat kita bekerja pun kadang kita tersulut ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di tempat komunitas manapun kita akan selalu tersulut. Tetapi kebenaran yang kita ungkapkan itu menjadi hal yang utama dalam kita menjalani hidup. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu di surga. Jadi untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu tidak sulit. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit nggak? Untuk mencapai bahagia itu sulit nggak? Enggak ada sembarang. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit kalau melakukannya, kan? Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Masalahnya kita mau nggak untuk melakukan. Nah, dari hari demi hari, tahun ke tahun, manusia akan terus mencari kebahagiaan dan tidak akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Sudah dikasih ini, mau itu, ya kan? Sudah dikasih itu, mau yang lain. Kan pernah bersyukur, makanya nggak pernah bahagia. Kalau orang yang bersyukur itu orang berbahagia, karena selalu aja rasa kurang. Kita semua ini akan merasa bahagia jika segala sesuatu yang ada dalam diri kita merasa puas. Jadi kalau mau berbahagia, yang tadi saya selalu bersyukur pada kita. Nah Bapak Ibu,
mau bahagia atau tidak? Kalau mau, lakukan apa yang Tuhan punya mau. Jangan lakukan apa yang saya mau. Itu Bapak Ibu tahu. Jangan ikut mau sendiri, ikut Tuhan punya mau. Lalu kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, jangan takut. Ya kan, dalam 365 hari itu di dalam kitab ada jangan takut, jangan takut. Tapi kadang kita takut nggak makan, takut ke depannya bagaimana dengan keluarga, takut segala-galanya. Nah, jangan takut miskin, nikmati saja hidup. Kalau memang nggak ada ya kehidupannya begitu ya, nikmatin saja. Ya udah ada ya, nikmatin aja. Gak usah terlalu maksa diri. Akhirnya kalau maksa diri ya larinya ke hal-hal yang negatif. Kedua, jangan larut dalam kesedihan. Kadang kita sebagai manusia ini kalau ada dalam kesedihan, ada dalam pergumulan, curhatnya kemana Bapak Ibu? Medsos. Kita selalu curhatnya ke medsos. Gak pernah mau curhat ke Tuhan. Nanti sudah mentok baru Tuhan tolong. Jangan larut dalam kesedihan, tapi biarlah ada dalam sejarah sukacita selalu. Lalu berikut, jangan takut dianiaya karena kebenaran. Harus punya prinsip yang benar. Katakan yang benar. Harus punya prinsip. Jangan takut dianiaya karena kebenaran. Kalau memang kita merasa benar, lakukan sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari proses. Lalu yang keempat, menjadi pembawa damai. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang? Itu kan, Ibu? Betul atau betul? Iya, betul. Jadi harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau berdamai dengan diri sendiri, baru bisa berdamai dengan keluarga. Cuma kadang dalam keluarga, karena cuma hal-hal yang sepele aja, suami dan istri saling adu mulut. Lalu kiri kanan piring terbang melayang. Tanya dibilang pembawa damai, tapi satu dengan yang lain gak pernah mau menang. Masing-masing punya ego. Lalu dalam persekutuan kita bawa damai, saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, supaya ada komunikasi yang baik dan juga di tengah masyarakat yang kita bekerja. Supaya kita ini yang adalah agen pembawa damai sejahtera mampu menyebabkan bagi orang yang ada di sekeliling. Lalu yang berikut, jangan suka marah-marah. Tadi saya bilang jangan suka marah-marah, tapi kendalilah diri kita dengan baik supaya hidup kita ini juga dapat menikmati sebuah kebahagiaan yang berasal. Lalu yang terakhir, rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Itu yang akan menyenangkan hati. Kalau kita lagi galau, kalau kita ada dalam kesulitan apapun, kalau kita lagi dalam masalah, yang akan menyenangkan kita, yang akan membuat hati kita tenang itu firman Tuhan. Baca, hati kita jadi berdoa, minta Tuhan tuntun melalui Roh Kudus supaya kehidupan kita ini kita dapat jalani semua itu. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita diundang oleh Tuhan untuk selalu berbahagia dalam segala situasi apapun di mana Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin.
Mari persilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita salah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan dalam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur kalau saat ini kami bisa beribadah bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Kristi. Kami yakin dengan sungguh bahwa seberapa kami yang hadir saat ini, Tuhan tahu akan isi hati kami. Dan Tuhan juga yang senantiasa menuntun dan mengarahkan kehidupan kami ke jalan yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang sementara mengikuti ibadah, baik secara live streaming di rumah mereka masing-masing, maupun juga yang sementara mengikuti ibadah di rumah. Tuhan, tolong kami dengan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, berkati kami dengan segala pergumulan hidup kami. Dan Tuhan, berkati kami untuk kami mampu menjalani hari-hari hidup ini dengan terus bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kami terima melalui anugerah yang telah Tuhan berikan. Karena kami yakin dengan sungguh bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Mu begitu saja. Tapi apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi doa dan pergumulan kami, seutuhnya Tuhan juga yang akan menjawab semuanya. Tepat pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Sebab itu, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Jati, Tuhan mau dengar seruan hati mereka, supaya kehidupan yang mereka lalui, kehidupan yang mereka jalani, boleh membawa damai sejahtera, sukacita, ketenangan, bahagia di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Bahagia bersama suami dan istri, bahagia bersama dengan anak dan cucu-cicit, bahagia bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Dan mereka juga menjadi pembawa damai sejahtera untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dimanapun mereka. Bagi setiap pelayan-pelayan, pengurus-pengurus yang telah Tuhan utus dan Tuhan panggil di tengah-tengah Bapak namanya, Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Baik juga organis kantor, multimedia, dan juga live streaming. Semua itu terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati apa yang menjadi harapan cita-cita mereka. Biarlah Tuhan juga yang selalu senantiasa menjawab doa-doa mereka sepanjang kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin dalam mimpi Tuhan telah tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, baik itu ulang tahun
kelahiran maupun juga wanita mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing, dan Tuhan juga senantiasa berikan kebahagiaan, sukacita, umur panjang, supaya mereka juga senantiasa dan selalu bersyukur atas apa yang mereka terima sepanjang hidup mereka dimanapun mereka berada. Bagi saudara kasih kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, apapun yang telah mereka hadapi saat ini, Tuhan datanglah mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Bisa Tuhan selalu hadir dan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka, supaya mereka dapat mengalami kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan. Karena kami yakin yang sungguh bahwa Engkau lihat Tuhan yang adalah tabib kita, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit apapun yang menjadi rintangan dalam kehidupan. Biarlah itu juga menjadi bagian bagi kehidupan saudara-saudara. Bagi orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan umur panjang, dan mereka juga mampu menampingi akan anak cucu mereka dengan segala keteladanan mereka yang mereka sampaikan kepada keluarga masing-masing. Dan berdoa pada saat ini secara khusus bagi keluarga Bapak Krisma dan juga anak-anak. Tuhan tahu akan kehidupan Bapak Krisma. Tuhan jangan tinggalkan Bapak Krisma berjalan sendiri. Tapi ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan Bapak Krisma. Menjadi Bapak Krisma tak kuat untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan. Dan juga limpahkan berkat, supaya kehidupan keluarga di sini tidak berkekurangan dalam segala berkat-berkat yang Tuhan berikan, tetapi keluarga ini senantiasa diberkati melalui berkat-berkat yang selalu Tuhan sediakan. Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan Bapak Kristus ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar, dan berdoa untuk keluarga besar yang mengalami duka cita karena dipanggilnya dari Bapak Kristus di Jogja. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga yang senantiasa menghibur mereka, memberikan mereka kekuatan untuk mereka mampu menjadi hari-hari hidup mereka ke depan ini. Jangan biarkan mereka terus berlalu dalam kesedihan, tetapi sukacita dan damai sejahtera hanya menjadi bagian dalam kehidupan keluarga besar yang ada di Bantul Jogja. Kami menyerahkan juga anak terkasih dalam pekerjaan mereka dan segala upaya usaha apapun yang dia dimanapun dia berada. Tuhan berkati supaya ia tetap sungguh-sungguh menyadari akan kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata di tengah kehidupan biasa. Kami juga berdoa untuk pergumulan bagi jemaat Kapus GKI kami yang menjadi harapan-harapan ke depan. Kami tidak ketahui apa yang akan mereka lalui, tapi semua yang ada dalam isi hati Kapus GKI kami menjadi bagian tak terpisah dari kasih dan kemurahan yang selalu ada dan nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan yang kami syukur. Kami sempurna doa yang kami bukan dengan hanya nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab yang demikian.
dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengiringi pengumpulan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Hadirat-Mu ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Umat Tuhan, kembali diundang untuk berdiri. Kita bawa persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, Allah yang memanggil kami ke dalam hidup yang berbahagia. Tuhan sudah memberikan kepada kami kebahagiaan sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang kudus ibadah pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur yang sesungguhnya juga semuanya itu berasal daripada-Mu juga. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kami sebagai pribadi dan sebagai umat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dalam semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih dan tangan yang gemericik, sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih yang berguna diriku, sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pungusuri, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah kita dengar, sukacita serta damai sejahtera telah kita terima. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, Aku sayangku ternyata balik ke kemana aja? Aduh, gila Pak, gimana kabarnya Pak? Aduh, di rumah. Gak pamit. Kakak balik juga. Halo, Bantu. Tenang aja, tenang. Anggap aja rumah sendiri.
anak-anak